Pernah dihinggapi rasa bosan adalah hal yang manusiawi. Cara Ibu Guru Dewi menghilangkan rasa bosan adalah dengan berkumpul bersama teman-temannya, melakukan hal-hal yang positif. Apalagi anak dan suaminya kerap mendukung Ibu Guru Dewi dengan kegiatannya selain mengajar. Walaupun pernah merasakan zolim terhadap keluarganya, namun rasa itu ditepisnya karena Ibu Guru Dewi berpikir, toh ia tidak melakukan hal yang negatif. Ketika kalau misalnya bicara tentang keluarga itu, rasanya pengen nangis gitu ya. Karena memang dibilang zolim, saya zolim lah sama anak. Karena memang perempuan itu dalam agama itu memang bukan menjadi sebuah keharusan kerja, tapi kita juga tidak bisa menuntut, zamannya udah berubah gitu loh. Saya ingin berkarya, saya coba memainkan peran itu sebagai perempuan pekerja dan juga sebagai ibu atau orang tua gitu loh. Jadi ketika misalnya alhamdulillah saya sudah memainkan peran itu dengan melatih sejak awal di masa anak-anak meranjak dari kecil itu udah diajarkan kemandirian gitu loh. Jadi mereka juga jadi pribadi yang tidak cengeng. Saya memberikan arahan bahwa anak mama, itu kata-kata saya, anak mama itu di sekolah itu banyak. Kalau di rumah cuma 3, di sekolah itu beribu-ribu. Jadi mohon pengertian kalian. Ketika saya berprinsip begini, ketika saya ngurus anak orang di sekolah yang mungkin bukan saya lahirkan itu dengan tulus, dengan totalitas, insya Allah Tuhan akan melindungi anak-anak saya dari segala hal. Itu prinsip saya gitu loh. Dan saya berharap pun anak-anak saya memahami itu saya ajak bicara dengan anak-anak. Alhamdulillah mereka respon positif. Dan di prinsip saya tidak ada hal yang capek ketika kita sudah mengambil sebuah keputusan bekerja. Tidak ada hal capek ketika saya membagi waktu dengan anak saya. Contoh misalnya, saya pernah waktu itu libur itu ketika orang-orang libur saya nggak libur gitu loh, karena harus fokus di PPDB, PKL gitu. Waktu itu saya udah janji sama anak-anak saya gitu kan, bahwa oke, nanti kita ke Bandung, kita liburan gitu loh. Gagal, akhirnya saya punya komit harus tepatin janji gitu loh. Saya telepon anak-anak saya gitu. Anak-anak saya enggak, pasti masih sibuk seperti itu. Tapi saya komit, saya nggak mau membuat mereka kecewa gitu. Kemudian, nak, tolong siapkan baju-baju kalian. Mama sampai, kita berangkat. Jam berapapun mama sampai, kita berangkat. Saya berangkat waktu itu. Saya nyetir sendiri, saya ada waktu itu ada bibi juga gitu kan. Saya bawa bibi dan anak-anak. Saya lewat jalan yang agak aneh gitu, bukan lewat Cipularang ke sana. Saya lewat itu yang Purwakarta ke sana gitu. Waduh, kalau boleh dibilang gitu, alhamdulillah bisa selamat gitu ya, karena itu hutan segala macam gitu ya. Saya sampai saya berangkat dari rumah itu jam 3 siang. Kemudian saya sampai di Sariater ya di sana itu kalau nggak salah jam 7 malam. Kemudian saya ambil villa waktu itu gitu kan. Yuk kita berenang lah, nikmatin segala macam. Padahal subuhnya saya harus pulang lagi. Karena saya harus ngantar anak PKL di Telkomsel waktu itu. Saya ingat sekali gitu. Tapi itu bagian dari pengorbanan. Termasuk misalnya juga kalau misalnya saya disibukkan di salah, memang harusnya ada waktu anak-anak gitu ya, tapi saya dilibatkan di sekolah. Kemudian saya bilang, saya suka telepon pulang itu menuju rumah, nak, mau makan di rumah atau mama yang bawa? Kalau mereka sepakat, saya selalu demokratis kepada anak-anak. Mereka sepakat misalnya, mama di rumah aja, saya pasti bawa makan di rumah. Atau kalau misalnya mau makan di luar, kalau mau makan di luar, kalian prepare, sudah sampai mama ganti baju, kita berangkat lagi. Jadi tidak ada kata capek lah buat keluarga, itu penting menurut saya gitu loh. Karena memang kita tidak tahu ya kapan usia kita berakhir gitu ya. Jadi sejauh mungkin ketika kita sudah memilih menjadi perempuan bekerja ya, kita harus bisa juga totalitas kepada anak kita gitu, seperti itu. Jadi pagi misalnya, alhamdulillah Tuhan juga memberikan selalu membisikkan saya, ruh darah saya itu selalu dibangunkan itu jam 2, jam 3 gitu loh. Satu untuk untuk beribadah, kemudian juga untuk mengatur urusan di rumah gitu ya. Alhamdulillah itu sudah terpola. Jadi mau saya tidur jam berapapun itu sudah terpola gitu, mengatur anak-anak. Dan kalau dukungan suami, alhamdulillah sih ya, ketika saya diizinkan untuk kerja itu, dia punya ketentuan bahwa kalau saya sih tidak apa-apa,
tidak jadi persoalan. Yang penting anak-anak kamu terurus. Itu bahasa yang disampaikan. Tapi ketika anak menjak dewasa, ya saya bilang, saya nanti ketika anak-anak sudah bisa ditinggal, saya pengen berkarir, saya bilang gitu. Saya nggak tahu asumsi anak-anak kepada saya ya, tapi ketika saya itu waktu itu jadi CPNS gitu ya, ketika misalnya mau itu waktu di swasta ataupun di negeri pun ada orang, wah enak banget nih jadi gurunya tuh dapat gurunya kayak gini gitu. Tapi saya nggak tahu ya, karena memang orang punya pemikiran masing. Tapi sejauh ini karena kita tulus gitu ya kepada siswa. Kalau saya pernah minta pendapat dari anak murid, saya tanyakan mereka ketika di awal-awal sebagai guru, kita lakukan kontrak belajar biasanya itu. Terus mereka bikin testimoni awal ketemu saya. Kalau awal melihat saya tuh mereka lihat sosok saya yang tegas gitu ya, tegas kayaknya jutek gitu ya. Terus jutek, terus kemudian juga ada berapa siswa itu kalau misalnya ngelihat saya tuh mereka langsung ngibirit. Saya waktu itu saya tanya lagi, itu setelah jadi guru ya, setelah mengenal mereka ngirit. Saya tanya, kok kenapa sih gitu? Kalau kalian ketemu, betulan anak manggil saya mami ya, kok kamu kalau misalnya ketemu mami, kok kamu kayaknya ketakutan gitu ya? Saya suruh tulis mereka segala macam gitu. Ternyata kita baca rame-rame. Mami kami itu bukannya takut, dia bilang. Mami itu kayaknya perfect banget lah, itu menurut mereka gitu. Tapi saya no exactly gitu ya, perfect banget gitu. Jadi kalau ketemu mami itu seolah-olah tuh dari ujung kaki sampai ujung rambut tuh diliatin. Jadi rambut kita diliatin. Kemudian baju kita tuh kalau nggak rapi dikomentarin. Tapi memang ya that's it. Memang guru harus gitu ya. Orang tua harus gitu. Jadi kepada orang tua dan guru jangan bosan-bosan untuk selalu menegur. Dan arti menegurnya itu bukan mengintimidasi, tapi memberikan kamu kenapa sih? Bahasa-bahasa di sekolah ramah anak itu ya, itu harus diterapkan. Kamu kenapa sih? Kok nggak mau pakai ikat pinggang? Jadi jangan menghardik. Saya mohon sekali pada guru-guru kita, gurunya tuh udah beda gitu. Jadi jangan pernah sampai detik ini alhamdulillah saya tidak pernah mukul siswa gitu ya. Marah paling juga saya diam gitu. Sedih, akhirnya mereka yang pernah datang kepada saya, mami maafin kita, mami silakan hukum kami. Terus saya jawab, mami nggak mau hukum kalian, silakan hukum diri kalian sendiri. Sportivitas kalian itu penting. Itu saya tidak pernah ngehukum mukul, sentuh fisik dengan siswa, karena saya menganggap bahwa mereka itu manusia lah, mereka bukan benda, mereka bisa teriak gitu loh. Ya di luar itu semua pasti banyaklah siswa yang nggak suka juga ya sama saya gitu loh. Tapi sejauh ini insya Allah kalau kita positif gitu ya mungkin banyak juga yang suka juga gitu. Tapi seperti itu gitu loh. Tidak mudah memang melakukan pendekatan kepada anak didik bagi para guru saat ini. Pola dan sistem pembelajaran yang terus berubah menuntut seorang guru untuk terus mengupdate ilmunya.